Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Diego Armando Maradona pernah bilang, tangan Tuhan yang melakukannya, sewaktu ia bikin gol pakai tangan. Adam Smith pernah mengklaim bahwa akan ada invisible hand yang meregulasi harga-harga di pasar sehingga tercapai keseimbangan yang adil. Invisible atau untouchable. Tangan Tuhan? Bagaimana dengan jodoh? Jika jodoh di tangan Tuhan, mungkin janda di tangan Tuhan juga. Bagaimana dengan red dollar dan euro? Bagaimana dengan jatuh tidaknya burung pipit atau burung garuda di atas sana? Jika tidak, tangan siapakah yang mengatur kejadian-kejadian sejarah besar dan kecil ini? Jika Allah hanya menetapkan siapa-siapa saja yang diselamatkan, bagaimana dengan kehadiran orang-orang yang akan menerima keselamatan ini dalam dunia? Apakah Allah juga menetapkan siapa-siapa saja yang akan pernah lahir dan kapan? Jika Ia tidak campur tangan dalam hal ini, lalu bagaimana mungkin Ia dapat menetapkan orang-orang yang tak pernah lahir dalam dunia untuk diselamatkan? Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, juga dibenarkannya. Roma 8 ayat 30. Sekedar spekulasi skolastik yang sudah tidak zaman lagi. Walau mungkin masih perlu dan masih asik, saya mencoba berpikir begini. Yang pertama, fisik kita adalah bagian penting dari diri kita. Yang dimaksud dengan fisik bukan hanya tinggi badan, kecantikan, populasi jerawat per sentimeter persegi, dan sebagainya, tapi juga IQ, AQ, lalu juga kecenderungan-kecenderungan dari lahir, kecuali kita percaya teori tabula rasa dari John Locke dan Rousseau. Anak bayi lahir sebagai kertas putih yang siap diprogram oleh lingkungan, termasuk kecenderungan menjadi religius yang bukan melulu dipengaruhi lingkungan. Lalu yang kedua, karena fisik kita merupakan bagian dari identitas kita, maka fisik yang berbeda, susunan genetis yang berbeda, berarti juga orang yang berbeda. Kita jadi diri kita ini sebagian karena fisik kita. Kita ini menjadi makhluk fisik juga, bukan hanya makhluk rohani. Dan keduanya tak terpisahkan sejak kita lahir sampai masuk kuburan. Bahkan masih akan diteruskan sewaktu kita mengenakan tubuh kemuliaan yang seperti tubuh kebangkitan Kristus yang pernah makan ikan goreng sesudah kebangkitannya. Tuhan berkata kepada Yeremia, "Aku mengenalmu dan menetapkan engkau jadi nabi bangsa-bangsa sejak dalam kandungan." Lalu yang ketiga, fisik atau susunan genetis. Susunan genetis kita ditentukan oleh siapa-siapa saja yang berkombinasi menjadi orang tua dan kakek, nenek, buyut kita. Dengan kata lain, siapa yang dipilih papa menjadi mama sangat menentukan fisik si anak seperti apa. Faktor fisik ini menjadi penyusun tak terpisah dari self kita, kecuali kita menganut antropologi bidat gnostik yang sudah dikutuk ramai-ramai sejak zaman Rasul Paulus dan Yohanes. Karena itu, bagaimana Allah menetapkan siapa-siapa yang dipilihnya dalam kekekalan untuk diselamatkan Kristus tanpa menetapkan siapa-siapa saja yang akan lahir dan kapan? Dan karena siapa-siapa yang akan lahir tergantung kepada siapa-siapa saja yang saling memilih untuk bekerja sama dalam meneruskan gen atau kawin,
Maka bagaimanakah Allah menetapkan siapa yang lahir jika Ia tidak menetapkan siapa-siapa saja yang akan saling kawin? Tentu saja Alkitab tak berkata-kata secara eksplisit bahwa Ia menjodohkan satu persatu anak-anak manusia atau anak-anak Tuhan. Dan tentu saja Allah tak diikat oleh hukum sebab akibat buatan otak manusia. Kita dapat membandingkan dengan Life is Too Strong for Logic karya David Hume, seorang agnostik pesimis ternama yang menginspirasi Immanuel Kant. Sehingga mungkin saja ia menetapkan siapa-siapa saja yang diselamatkan tanpa menetapkan siapa-siapa yang pernah lahir dan atau siapa-siapa saja yang akhirnya pernah saling kawin dan meneruskan rekombinasi gen mereka. Tetapi di sisi lain, saya juga tak melihat perlunya kita takut orang lari dari tanggung jawab, karena Tuhan yang memilihkan kita jodoh. Mengapa? Karena Ia tak pernah memberitahu kita mengenai keputusan kekalnya itu, kecuali mungkin nanti setelah Tuhan datang lagi. Itu bagian dari God's secret will. Sama seperti kita tak perlu takut orang lari dari tanggung jawab untuk memberitakan Injil gara-gara doktrin predestinasi. Di abad pertengahan ada doktrin media gratia. Tuhan menurunkan anugerahnya, baik keselamatan, spesial atau saving grace, ataupun pemeliharaan umum atau providensia, common grace, melalui perantara materi yang menjadi media dari anugerah itu. Eksistensi luar bagi esensi dalam, yaitu anugerah itu sendiri. Cinta dalam hati, esensi menghadirkan sekuntum mawar, eksistensi di atas meja makan. Tak ada esensi tanpa eksistensi. Gratia non tollit naturam sed perficit. Kata Thomas Aquinas, anugerah itu tidak meniadakan peran alam, malahan menggenapinya. Misalnya, Alkitab diberikan dalam media budaya, bahasa, tanda baca, tinta, kertas atau perkamen atau papirus, hardware, software komputer, dan lain-lain. Datangnya firman bukannya menjadi kita makhluk rohani, tapi memberikan arah atau roh atau makna kepada materi-materi ciptaan Tuhan ini. Tuhan menetapkan orang pilihan, predestinasi, tetapi para kita-kita yang memberitakan Injil-lah yang ditetapkan untuk dipakai mewujud materikan pilihan ini. Pemilihan itu esensinya, penginjilan itu eksistensinya. Pemilihannya terjadi dalam pikiran Tuhan, pertobatannya terjadi di alam materi dengan diantarai oleh fisika, bahasa, jejaring sosial, reaksi kimiawi di otak dengan manusia-manusia ini sebagai agen pelaksananya. Mungkinkah Tuhan juga menetapkan jodoh dan banyak hal-hal kecil lainnya? Mengingat kejadian-kejadian dalam dunia kemungkinan besar sangat berkaitan erat jika hipotesa teori chaos benar. Pemilihan terjadi dalam rencana kekal Tuhan dan dirahasiakannya dari manusia. Tetapi eksekusi rencana ini terjadi di alam materi dengan perantara latar belakang sejarah psikologi seseorang yang bikin mata sipit, Meilan jadi menarik, atau dalam kasus lain si hitam manis Salomola yang menawan hati. Letak geografis, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, pertimbangan ekonomis atau latar belakang doktrin, firman yang dimengerti dan pimpinan Roh Kudus pada diri seseorang. Seperti dalam kamus predestinasi, pemilihan Tuhan tak boleh jadi alasan malas menginjili atau menyalahkan Tuhan kalau orang kabur dari gereja gara-gara kita nggak pakai otak waktu menginjili. Dalam kasus providensia, rencana kekal Allah yang berdaulat, bahkan dalam menentukan jatuh tidaknya burung pipit, tak boleh dijadikan kambing hitam untuk kita malas atau sembrono memilih pacar. Kalau gagal dalam pacaran, carilah lagi, carilah dengan lebih sesuai dengan prinsip Alkitab. Jangan tanya apa rencana kekal Tuhan. Tuhan tak suruh kita mengorek-ngorek rencana kekalnya.
Karena mungkin saja Tuhan memang merencanakan kita gagal sekali dua dulu, baru menemukan pacar yang cocok dijadikan istri atau suami. Tapi bagaimana kalau salah menikah? Dari mana kita tahu kita salah menikah? Jangan-jangan hanya karena kita tak sebahagia yang kita kira, atau pernikahan tak semudah yang kita mimpikan, atau kita sudah menyerah pada dosa sebelum berserah pada Sang Penebus dosa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.